terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, sebagaimana kita sudah mengerahkan novena selama 9 hari persiapan pesta hari ini, maka tibalah kita pada pesta kerahiman ilahi sesuai dengan pesan Yesus sendiri. Kita diminta menghormati kerahiman ilahi, menyadari kasih Allah dan memenamkan diri di dalamnya, sehingga kita tidak tetap tinggal dalam kedosaan kita, tapi kita meninggalkan dosa kita, datang kepada Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati, mohon ampun atas dosa kita, atas dosa keluarga kita, dosa gereja kita, dan dosa masyarakat kita. Kita tunduk di hadapan kerahiman ilahi untuk memohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepadamu, sekalipun kami sekarang tidak melihat Dikau. Tuhan, kasihanilah kami. Sekalipun kami belum pernah melihat Dikau, namun kami mengasihi Engkau. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Lagu kemuliaan 356. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meleherkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan,
hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat-Nya dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kita semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Refren, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Refrain, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Refrain. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kurasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara kekasih, pesta keriaman ilahi baru dimulai pada tahun 2000. Padahal Yesus sudah lahir lebih dari 2000 tahun. Apa dasarnya kita mengadakan pesta kerahiman ilahi? Dalam penampakannya kepada Suster Faustina pada tanggal 22 Februari 1931, Yesus sendiri meminta supaya diadakan pesta kerahiman ilahi. Yesus sendiri menginginkan supaya pesta itu dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Paskah, yang artinya Paskah yang kedua, hari ini. Dia mengatakan, aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka hari ini. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Berikut, pesta kerahiman itu muncul dari hatiku sendiri, hati Yesus sendiri. Siapa yang pada hari itu mendekati sumber kehidupan, ia akan menerima pengampunan dosa atas segala dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Nah, itu namanya indulgensi. Umat beriman tidak akan menikmati damai sebelum mengarahkan hati kepada kerahimanku.
Yesus katakan bahwa damai yang kuberikan tidak sama dengan damai diberikan oleh dunia. Damai dari dunia damai palsu. Tapi damai diberikan Yesus adalah kehidupan. Kepada mereka yang merayakan pesta kerahiman, Yesus menjanjikan indulgensi penuh. Itu pengampunan dosa dan pembebasan dari hukuman atas dosa tersebut. Syaratnya mengaku dosa dan menerima komuni kudus pada pesta kerahiman. Komuni batin pada situasi ini bisa asal kita ikut misa online dengan benar. Kemudian untuk situasi kita sekarang ini diperkenankan oleh gereja untuk pengakuan dosa secara pribadi di rumah dengan pertobatan sempurna, dengan catatan berniat dan berjanji akan segera mengaku dosa pada kesempatan yang pertama. Kita sudah bertobat secara sempurna dan berjanji untuk mengaku dosa pada kesempatan yang pertama. Itu berkenan kepada Tuhan sebagai pertobatan yang berkenan pada Tuhan pada hari ini. Kemudian berikut adalah mendoakan wujud paus. Kita mendoakan wujud paus itu ada 3. Wujud umum, evangelisasi untuk mereka yang menderita ketergantungan dalam hal apapun. Ketergantungan narkoba, ketergantungan seksual, ketergantungan emosi, segala macam. Kita itu pertama-tama untuk didoakan. Kemudian untuk wujud Indonesia, kita mohon semoga meningkatlah budaya literasi membaca. Sekarang ini minat membaca makin kurang karena disaing oleh HP dan berbagai medsos. Kemudian wujud khusus, kita berdoa untuk terwujudnya keadilan pada setiap anggota keluarga. Masing-masing orang mendapat haknya dalam keluarga. Nah kita doakan 3 ini, kita termasuk mendoakan wujud paus. Pesan Yesus berikut adalah, aku mau supaya gambar kerahimanku diberkati secara mulia pada pesta kerahimanku. Gambar yang ini, yang aslinya dulu pertama. Aku berjanji bahwa barang siapa yang menghormati gambar tersebut tidak akan binasa. Jadi gambar itu bukan sekedar hiasan di rumah. Itu simbol kehadiran Yesus yang kerahimannya dalam rumah. Makanya kita bertengkar di bawah gambar kerahiman, berkelahi, tapi dihormati sebagai tamu yang ada dalam rumah kita. Melalui gambar itu aku akan memberikan rahmat kepada jiwa-jiwa, dan gambar itu akan membuat orang ingat akan tuntunan kerahimanku. Yesus minta juga supaya kita tidak hanya mengadakan pesta kerahiman, tetapi tidak mengamalkan kerahiman itu sendiri. Devosi kerahiman ilahi tanpa mengamalkannya adalah devosi kosong. Kita rajin ikut di dalam devosi kerahiman ilahi, tapi kembali berkelahi, tidak mengampuni orang lain, kembali bergosip. Itu tidak ada manfaatnya, itu tidak ada pengamalan. Merayakan pesta kerahiman tanpa pengamalan belas kasih itu merupakan fitnah bagi kerahimanku. Itu kata Yesus sendiri. Orang dapat mengamalkan kerahiman dengan 3 cara. Yang pertama, perbuatan. Melakukan perbuatan kerahiman, misalnya mengunjungi orang sakit, orang di penjara, memberi pertolongan kepada orang susah. Itu adalah kerahiman Allah kita salurkan. Mengampuni orang yang bersalah dan lain sebagainya. Kedua, dengan perkataan, menyapa orang dengan sopan santun.
menghargai orang dengan pujian yang jujur, bukan dibuat-buat, menasihati orang yang keliru jalannya, dan memberikan semangat kepada orang yang letih lesu melalui kata-kata. Dan melalui doa, mendoakan 9 jenis manusia yang diminta Yesus dalam wujud novena yang telah kita doakan bagi mereka yang ikut berdoa novena. Sebelum pesta kiriman itu, buatlah novena dengan maksud supaya seluruh dunia bertobat dan mengenal kirimanku mulai pada hari Jumat Agung. Kita semua dapat Jumat Agung kemarin berakhir. Nah, sekarang kita rayakan pesta kiriman ilahi. Ini semua permintaan Yesus. Warta kiriman ilahi tersebut mulai ditanggapi gereja dengan dingin. Dari dulu Tuhan mewartakan kirimannya terungkap di dalam kematian Yesus di kayu salib, tapi itu hanya manusia menghayati sebagai satu dongeng belaka, tidak sampai dihayati. Oleh karena itu Yesus mempercayakan sekali lagi kepada Suster Faustina untuk mewartakan kabar kerahiman ilahi ini melalui riwayat hidupnya dan riwayat panggilannya. Saudara-saudara yang membaca bukunya bisa kita rasakan bagaimana pergumulan di situ, bagaimana wawancara dengan Yesus, kehendak Yesus terhadap kerahiman ilahi ini. Dan setelah mengalami berbagai macam baik kontra dan pro, ada yang menolak, ada yang menerima, akhirnya diterima oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai suatu wahyu. Sehingga tahun 2002 devosi kerahiman ilahi itu direstui oleh Paus Yohanes Paulus II dan pesta kerahiman ilahi direstui juga. Sejak itulah gambar kerahiman ilahi itu tersebar ke seluruh dunia dan dihormati di mana-mana. Karena Yesus sendiri meminta, aku mau pada pesta kerahimanku itu, gambar yang kau tulis itu, yang kau gambar itu diberkati secara mulia. Gambar itu harus dihormati di depan umum, mulai dari kapelmu sampai ke seluruh dunia. Itu permintaan Yesus sendiri. Nah, kalau kita tidak lakukan ini, siapa lagi yang kita mau dengarkan? Kalau kita anggap ini suatu hal yang berlalu begitu saja, lalu kita percaya sama siapa? Karena jelas-jelas Tuhan sudah pesan, kita belum buat. Kalau kita belum punya gambar kerahiman di rumah masing-masing, berarti kita belum punya perhatian kepada kerahiman ilahi. Karena ini sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus. Aku akan memberikan berkat khusus. Aku berjanji bahwa barang siapa menghormati gambar tersebut tidak akan binasa. Bahkan dikatakan aku akan melindungi dia selama di dunia ini seperti kemuliaanku sendiri. Dan pada saat ajalnya aku akan datang sebagai pembela terhadap keadilan Bapakku. Kenapa Yesus meminta supaya pesta kiriman itu diadakan pada Minggu Paskah yang kedua? Dari dulu gereja membacakan pada minggu kedua Paskah bacaan yang kita dengarkan tadi, yang intinya adalah Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid untuk mendamaikan manusia dengan Bapa. Dikatakan tadi seperti begini, sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka persis pada pemberian sakramen pengampunan ini, Yesus menawarkan atau meminta supaya kerahimannya dirayakan. Kerahiman ilahi dihormati, dihayati, dan diwartakan kepada segala bangsa. Pada minggu Paskah kedua, Yesus sebagai wujud Bapa yang Maha Rahim memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para murid. Dan sejak itulah sakramen pengampunan dalam gereja lahir dan sampai sekarang ini tetap dipelihara oleh gereja. Apa relevansinya pesta kerahiman ilahi ini? Kepada Suster Faustina, dia telah dipilih oleh Tuhan menjadi rasulnya. Tuhan berkata, "Berbicaralah kepada dunia mengenai kerahimanku. Hendaknya seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tak terselami." Banyak orang belum mengenal kerahiman Allah. Sehingga orang yang berdosa, orang yang takut itu malah bukan bertobat tapi bunuh diri karena frustrasi. Padahal di hadapan Allah tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah. Kenapa begitu banyak orang bunuh diri? Karena frustrasi, tidak lagi percaya kepada kerahiman ilahi. Hendaknya seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tak terselami. Inilah tanda untuk zaman akhir. Sesudahnya akan tiba hari yang adil. Selama masih ada waktu, hendaknya manusia bergegas kepada sumber kerahimanku dan memanfaatkan darah dan air yang telah memancar bagi mereka. Jadi zaman akhir, sebelum Yesus datang kedua kalinya, Yesus memberikan kita kesempatan memutihkan dosa kita. Seperti beberapa saat yang lalu, ketika sudah begitu banyak kendaraan yang tertunggak-tunggak pajaknya, lalu pemerintah atau kepolisian memberikan pemutihan kepada kendaraan-kendaraannya sudah terlalu lama, tidak lagi dibayar. Sesudah pemutihan lalu berlaku kembali aturan normal. Nah, seperti inilah Yesus memberikan kita pemutihan atas dosa-dosa kita bagi mereka yang menggunakan kerahiman ilahi ini untuk datang bertobat. Karena setelah itu ketika Yesus datang, dia akan mengadili orang secara adil sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Sekarang kita tidak diadili, diampuni dosa kita dengan murah hati kalau kita datang kepadanya. Tapi ketika dia akan datang pada akhir zaman, pengadilan akan berjalan. Maka dikatakan bahwa barang siapa yang menghormati kerahimanku, akan kulindungi dia selama hidup di dunia ini, dan lebih-lebih pada waktu ia meninggal, aku datang sebagai pembela kepada keadilan Bapakku. Nah, itulah yang merupakan suatu harapan kita, kekuatan kita bagi kita yang berdevosi. Kita bukan hanya menghormati kerahiman ilahi dalam berpuasa, tapi lebih-lebih kita mengharapkan janji Yesus, karena kita akan mati sendiri-sendiri. Kita mengharap Tuhan sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, Yesus berjanji pada saat kita mati, dia akan datang menjadi pembela kita. Dia akan datang untuk menemani kita sehingga kita tidak mati sendiri, tidak kesepian. Berikut, sebelum aku tiba sebagai hakim yang adil, terlebih dahulu aku membuka lebar-lebar pintu kerahiman. Ya, sudah katakan tadi, dia memutihkan dosa-dosa manusia. Siapa saja yang tidak mau melewati pintu kerahiman, dia harus melalui pintu keadilanku. Akan diadili sesuai dengan ukuran perbuatannya. Dalam perjanjian lama
Aku mengutus para nabi kepada umatku dengan ancaman-ancaman. Kita baca perjanjian lama bagi sekali ancaman. Sekarang aku mengutus engkau kepada seluruh umat manusia dengan kirimanku. Yesus mengutus Suster Faustina untuk mewartakan kiriman, bukan mewartakan ancaman. Aku tidak mau menghukum umat manusia yang menderita, tetapi aku ingin menyembuhkan mereka sambil merangkul mereka pada hatiku yang berbelas kasih. Karena itu saudara-saudara, marilah sambil merayakan pesta Keriman Ilahi dalam suasana tinggal di rumah ini, marilah kita baca-baca buku Suster Faustina, mari kita lebih banyak berdoa korongka, lebih banyak berdoa rosario, lebih banyak membina relasi dengan Tuhan. Jangan cuma menghabiskan waktu kita tidur, tidak ada manfaatnya. Tapi marilah kita mengingat Tuhan dan menyembah Tuhan. Mungkin saja Tuhan mengendaki supaya kita menarik diri dari segala kegiatan dunia ini dan lebih mengarahkan hati kita kepadanya. Maka marilah kita gunakan kesempatan pesta Keriman Ilahi ini untuk kembali kepada Tuhan dengan dosa-dosa kita, karena Dia akan mengampuni kita. Semoga demikian. Marilah kita meneguhkan kembali iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Mari kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembebasan dunia dari COVID-19. Ya Allah, sumber kerahiman, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada dunia yang saat ini penuh ketakutan terhadap virus COVID-19. Berkenanlah Engkau membebaskan dan melenyapkan virus ini dari atas bumi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para dokter, perawat, polisi, tentara, dan relawan yang menolong pasien COVID-19 dan orang sakit. Bapa sumber cinta, Putra-Mu mengajarkan kami untuk melayani dan mencintai sesama. Pandanglah para dokter, perawat, polisi, tentara, dan semua relawan yang sedang penuh cinta melayani pasien COVID-19 dan semua orang sakit. Lingkari mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka diluputkan dari serangan virus dan memberikan kepada mereka kesehatan yang prima. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk Bapak Presiden dan semua pejabat negara kami, juga untuk Bapak Victor Datuan Batara yang juga kena COVID-19 di Tanah Toraja. Ya Bapa, lindungilah Bapak Presiden kami Joko Widodo, semua pejabat negara yang dengan penuh pengorbanan dan kasih menyelamatkan warganya dari virus corona, dan semua pejabat khususnya Bapak Victor Datuan. Semoga segala usaha dan perjuangan mereka berkenan kepadamu dan Engkau sendiri meluputkan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk mereka yang meninggal karena virus COVID-19. Ya Bapa, hadiahkanlah hidup kekal kepada mereka yang telah meninggal dalam pelayanan dan akibat terpapar virus COVID-19. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri yang baru ulang tahun ke-5. Semoga berkat Tuhan yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan perkawinan tetap memelihara mereka sehingga tetap rukun dan damai, dan memberi mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita doakan semua saudara yang mendoa kita, khususnya mereka yang sakit, mereka tidak berdaya, mereka yang memohon rahmat dari Tuhan melalui doa-doa kita dalam misa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang merahim Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah seribu usaha manusia ya bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil ribuan usaha manusia yang kami minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, bersama roti dan anggur ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja, agar melanjutkan misi Tuhan Yesus, mengalihkan rahmat kerahiman Bapa ke dalam hati segala bangsa. Dan semoga Engkau menggerakkan hati setiap manusia, khususnya manusia yang berdosa, untuk memenamkan diri dalam kerahiman-Mu berkat dorongan kuasa Roh-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab demi cinta kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah mengorbankan diri bagi kami ketika ditinggikan di salib. Bahkan lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalirkan darah dan air, lambang sakramen-sakramen gereja, serta lambang kehidupan dan penghapusan dosa. Maka semua orang tertarik oleh samudera kerahiman ilahi yang terbuka dan diundang untuk menimba rahmat cinta kasih dari sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama Santa Faustina, para kudus dan para malaikat, kami memuji Engkau dan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan di dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangan yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudah menjaga kami kesenantiasa sehat sejiwa dan Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerja-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi bersama Santa Para Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan lambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami.
Semua kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Saudara-saudara terkasih, lihatlah ini Allah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Kita mohon indulgensi penuh sesuai dijanjikan oleh Yesus, supaya kita semua yang telah melaksanakan apa yang diminta Tuhan Yesus mendapatkan pengampunan dosa. Dan kita berdoa untuk semua orang yang mungkin masih ada di api penyucian, anggota keluarga kita mohonkan indulgensi. Kita berdiri. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas pesta kerahiman-Mu yang diadakan putra-Mu bagi kami. Pandanglah kami yang bersimpu di hadapan-Mu untuk memohon kerahiman-Mu yang tiada batasnya bagi semua orang. Perkenankanlah kami datang mendekat takhta kerahiman-Mu untuk memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa dan denda dosa kami. Untuk itu kami akan mendoakan wujud paus bulan April ini. Bagi mereka yang kecanduan, semoga saudara-saudara kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan-Mu. Untuk wujud khusus, doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Semoga jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian, korban aborsi, korban wabah penyakit menular, dan korban bencana alam mendapatkan kerahiman-Mu. Ya Bapa yang Maha Rahim, itu semua kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita doakan bersama-sama 3 salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, berilah hidup dan kemurahan melimpah kepada siapa saja yang mengimani Yesus Putra-Mu dan kerahiman-Mu yang tak terselami. Berilah dunia damai sejahtera demi Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kami, dan hidup dalam kemuliaan di sisi-Mu, serta menjadi pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk. Mungkin ada penyampaian dari Depas. Selamat hari Minggu Pesta Kerahiman Ilahi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah memimpin kita perayaan Ekaristi Suci atau Kudus pada hari ini melalui live streaming. Semoga seluruh umat yang mengikuti dari rumah masing-masing dapat mengikutinya dengan baik. Yang kedua, kami menghimbau seluruh umat untuk memperhatikan KDM-KDM kita. Segera serahkan ke ketua rukun masing-masing atau langsung ke bendahara Depas Paroki. Dan juga kalau ada amplop APP yang masih tertinggal di rumah, mohon segera dikumpulkan ke seksi sosial paroki. Yang ketiga,
dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak sama saudara kita yang membutuhkan bantuan kasih dari kita semua. Karena itu, Depas menyerahkan kepada Ketua Panitia Paskah tahun ini bersama Seksi Sosial dan VDI untuk mengkoordinir tentang bantuan kasih atau bantuan sosial ini. Karena itu kami mengajak seluruh umat Proki yang bersedia memberi bantuan kasih segera menghubungi Ketua Panitia Paskah tahun ini atau Seksi Sosial dan VDI. Dan kami mengajak supaya bantuan sosial yang kita beri ini lebih diarahkan dulu ke dalam, baru boleh keluar. Demikian penyampaian kami, atas perhatian kita semua disampaikan limpah terima kasih. Perayaan Pesta Kereman Ilahi telah selesai. Mari kita kembali dan mengamalkan kerahiman ilahi dalam hidup kita. Kita menggunakan pemberkatan gambar Yesus yang Maha Rahim sesuai dengan permintaan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga bersabda kepada Santa Faustina, Rasul kirimanmu, untuk membuat lukisan gambar kirimanmu seperti saat engkau menampakkan dirimu kepadanya. Engkau mengendaki agar di bawah lukisan itu diberi tulisan Yesus engkau andalanku, dan agar lukisanmu terhormati di seluruh dunia. Kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh menghormati gambar keharimanmu seperti yang kau kehendaki, agar kami tidak binasa. Itu janjimu yang telah kau sampaikan melalui Santa Faustina. Tuhan Yesus, engkau juga mengendaki agar lukisan yang menggambarkan kehariman ini diberkati dalam upacara agung pada hari Minggu Paskah yang kedua, itu Pesta Kiriman Ilahi hari ini. Kami bersyukur bahwa saat ini kami siap untuk mengadakan upacara yang kau kehendaki. Semoga berkat Allah, Bapa dan Putra Roh Kudus tercurah atas gambar-gambar lukisan ini dan turun atas semua orang yang menghormati gambar-gambar. Dengan pemberkatan gambar kiriman ilahi, berkati pula mereka yang menghormati gambar kelainanmu. Semua devosi ini menyelamatkan kami semua. Kami orang berdosa dari keburukan dan cengkeraman yang jahat, dari dosa dan tenda dosa. Karena Engkau Yesus adalah andalanku, kini dan sepanjang segala masa.